Ayo. Pull. Oh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Ramadhani Aldianta. Perkenalkan diri, nama Fatian Lama. Izin memperkenalkan diri, nama Prasmita. Izin memperkenalkan diri, nama Tiara Ramadhani. Izin memperkenalkan diri, nama Tasadiaku. Izin memperkenalkan diri, nama Abdul Hamzah. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang ketenagakerjaan dan sistem pembagian upah. Konsep ketenagakerjaan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Ketenagakerjaan dibagi menjadi 4, yaitu tenaga kerja, angkatan kerja, bukan angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Yang pertama yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Ini tenaga kerja. 1. Tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik adalah seorang yang memiliki keahlian untuk pengetahuan di bidang tertentu. Keahlian dan pengetahuan tersebut didapatkan melalui pendidikan formal. Contohnya adalah dokter, guru, dan akuntan. 2. Tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih adalah seseorang yang memiliki keterampilan atau keahlian yang didapatkan melalui pendidikan non-formal. Pendidikan tersebut bisa berupa kursus maupun pelatihan. Contohnya adalah sopir, montir, dan tukang jahit. Di bidang tertentu, keahlian dan pengetahuan tersebut didapatkan melalui pendidikan formal. Contohnya adalah dokter, guru, dan akuntan. 3. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan atau pelatihan secara khusus. Kemampuan tenaga kerja pada kelompok ini didasarkan pada kebiasaan dan pekerjaan yang tidak menuntut keahlian tertentu. Contohnya adalah buruh cuci, kuli panggul, dan kuli bangunan. Angkatan kerja, menurut International Labour Organization (ILO), angkatan kerja adalah penduduk usia yang bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan atau menganggur. Angkatan kerja sering juga disebut sebagai penduduk yang aktif secara ekonomi active population. Sejalan dengan ILO, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja 15 tahun ke atas yang bekerja atau punya pekerjaan, sementara tidak bekerja dan pengangguran. Menurut International Labour Organization, angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan atau menganggur. Angkatan kerja sering juga disebut sebagai penduduk yang aktif secara ekonomi active population. Sejalan dengan ILO, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja 15 tahun ke atas yang bekerja atau punya pekerjaan, sementara tidak bekerja dan pengangguran. Bukan angkatan kerja. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan akan tenaga kerja ketika memproduksi barang dan jasa. Rumah tangga produsen memerlukan tenaga kerja dan modal sebagai input untuk proses produksi. Permintaan tenaga kerja adalah prinsip ekonomi yang berasal dari permintaan untuk output perusahaan. Jika permintaan terhadap output barang dan jasa perusahaan meningkat, perusahaan akan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja sehingga akan memperkerjakan lebih banyak tenaga kerja. Sebaiknya jika permintaan terhadap output menurun, maka perusahaan akan membutuhkan lebih sedikit tenaga kerja sehingga permintaan tenaga kerja akan turun. Dampaknya adalah perusahaan dapat melakukan keputusan hubungan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pekerja. Upah adalah hak kerja buruh yang diterima dan ditanyakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari
pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau pemburuh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan suatu jasa yang telah atau dilakukan. Sederhananya, upah adalah balasan jasa dari apa yang dilakukan oleh tenaga kerja. Namun, tata laksana upah ini agak sederhana, itu adalah sebagai cara tata laksana upah dan pelaksanaan berkembang dari masa ke masa. Macam sistem upah. Sistem upah adalah prosedur dan strategi untuk menentukan imbalan berupa upah yang diterima oleh pekerja. Terdapat 6 macam sistem upah yang paling sering dibahas, meskipun ada pula berbagai sistem lainnya. 1. Sistem upah santunan waktu. Sistem upah santunan waktu berarti upah dibayarkan berdasarkan namanya jam kerja seperti per jam, per hari, per minggu, atau per bulan. Upah per jam biasanya diberikan kepada pekerja per tim. Semakin banyak pekerja, semakin besar upahnya yang diterima. 2. Sistem upah santunan hasil. Upah ditentukan oleh capaian hasil kerja seperti jumlah hasil produksi yang tercapai. Contohnya seseorang berburu pabrik pekerja memasang kancing dengan upah 500 per kancing. Semakin banyak kancing terpasang, maka upah yang didapat semakin besar. Kelebihan sistem ini adalah motivasi kerja meningkat karena semakin banyak hasil yang dicapai sebab upah yang bertambah. Namun kekurangannya, kualitas dapat berkalai karena pekerja mengerjakan kualitas dalam produksi. Sistem upah borongan. Penghitungan upah berdasarkan satuan unit pekerjaan secara menyeluruh. Contohnya proyek pembangunan rumah sampai selesai akan dibayar 100 juta, maka pemborong akan mempercepat proses pengerjaan agar keuntungan menjadi lebih banyak. Sistem upah skala. Sistem upah skala adalah penghitungan upah berdasarkan skala penjualan. Jika pegawai mencapai penjualan tinggi, maka upahnya makin tinggi. Hal itu berlaku juga sebaliknya. Biasanya diterapkan bagi pegawai sales marketing. Upah indeks. Sistem upah indeks berarti upah dibayarkan berdasarkan indeks biaya hidup. Dengan sistem ini, berarti naik turunnya indeks biaya hidup akan urut dalam menentukan besarnya upah yang diterima oleh pekerja. Sistem upah premi. Premi merupakan upah tambahan atau bonus bagi pegawai yang bekerja lebih baik. Sistem ini biasanya dibuat untuk meningkatkan produktivitas kerja. Para pekerja tetap digaji dengan sistem upah satuan hasil atau satuan waktu, namun mendapatkan bonus jika hasil pekerjaannya melebihi target.